Saya pikir kita pertemuan rapat Deks Pilkada untuk 11 kabupaten kota di Provinsi Papua yang hari ini telah dilakukan. Kami berharap ke depannya sekarang kita kesiapan. Saya pikir sisi anggaran tidak ada masalah. Kemudian langkah-langkah apa yang baik itu KPU dan juga Bawaslu penyelenggara itu kesiapannya seperti apa. Lebih terutama kepada PPS tingkat distrik. Ini yang perlu sekali bikin peta 51 distrik dan 517 kampung, sehingga cara bagaimana kita laksanakan. Tapi langkah-langkah ini tahapan itu akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2020. Maka kita di Kabupaten Jahokimo, kami pemerintah berharap pihak penyelenggara sudah kesiapan itu mulai dari bulan ini, bulan Juni. Sehingga langkah-langkah itu tidak lagi kita mengatur pada saat mulai tahapan. Tetapi sebelum melakukan tahapan-tahapan pilkada untuk persiapan pilkada ini, ke depan paling lebih dulu siapkan dari pihak penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu. Sehingga kemudian langkah-langkah apa yang akan disiapkan, kemudian dengannya saat ini dengan dihadapkan dengan pandemi COVID-19, maka protap-protap dari kesehatan yang menyampaikan, tadi juga sudah Ketua KPU Provinsi Papua menekankan bahwa protap itu betul-betul dipatuhi. Kemudian pengadaan APD, ya yang jelas kita ketahui bahwa anggaran APBD untuk menambah pembiayaan belanja APD di penyelenggara memang sangat sulit, tetapi kami akan berkoordinasi dengan pimpinan. Kemudian APD yang kami selama sekarang ini menyiapkan APBD untuk belanja, ini apabila kalau mencukupi, itu akan kami distribusi bantu ke pihak penyelenggara sambil menunggu pengadaan atau persiapan anggaran dari APBN yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi, bahkan Pak Sekda dan juga Asisten 1 Provinsi Papua. Sehingga sambil menunggu kita menyiapkan dari daerah dulu langkah-langkah. Sehingga hal-hal ini media itu apabila pihak penyelenggara betul-betul proaktif mulai dari sekarang untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Sehingga mana-mana yang kita sudah siapkan, sehingga saatnya untuk per tanggal 15 Juli 2020 sudah mulai tahapan pilkada, maka kita langsung laksanakan. Iya, yang jelas penambahan TPS, sehingga disitulah akan jadinya penambahan biaya. Sehingga itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari mulai sekarang bulan ini sudah kesiapan untuk tahapan-tahapan rencanakan. Baik itu sisi anggaran, baik itu dari sisi TPS, itu sudah direncanakan dengan baik. Sehingga saatnya untuk tahapan-tahapan itu kita tidak kelamakan untuk pelaksanaan itu. Untuk anggaran yang tinggi cukup? Kalau untuk penyelenggara kami pikir kemarin itu sudah cukup. Masih belum terpakai, saya lihat ke KPU masih baru terpakai 6,5. Kemudian Bawaslu baru 14 masih tersedia 6 miliar, tapi nanti akan kita lihat ke depan. Sesuai dengan. Dari pemerintah yang ini optimis Pak, penyelenggara bisa jalan. Sedangkan penyelenggara banyak-banyak yang ada di luar, kepala daerah mencari di luar. Ya, saya berharap kita bagaimana supaya kondisi ini kembali kepada pimpinan dan juga kembali kepada seluruh masyarakat elemen yang ada di Kabupaten Jahokimo. Kalau kita menjaga baik-baik dengan kedamaian, kenyamanan, keamanan, maka kita laksanakan itu dengan baik. Karena memang daerah ini sulit dari sisi geografis, transportasi, tetapi kami berharap yang besar kemarin dengan Pileg dan juga Pilpres, saya pikir sukses. Demikian juga kita laksanakan di Pilkada pada tahun 2020. Itu kembali pada masyarakat dan juga kita pimpinan dan juga penyelenggara. Sehingga betul-betul melaksanakan dengan sesuai dengan aturan, maka Pilkada itu akan aman.
Tetapi kalau kita keluar dari koridor atau aturan-aturan pelaksanaan pilkada, maka muncullah di situ akan jadi masalah. Oleh sebab itu kami pemerintah daerah berharap mari kita jaga keamanan. Saya pikir kita virus yang tidak komunikasi dengan tidak mengetahui, tapi kami sudah mengatasi dan juga bisa mencegah dengan baik. Pilkada yang ini kita komunikasi dengan orang, maka kita akan selesaikan dengan baik.